Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sanul Jari Sugiharto, yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak Haji Muhammad Al-Asim, yang merupakan baru tahu saya bertanya nanti Pak Mas Budi kembali. Kemudian yang saya muliakan Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berhadir di ruangan ini. Salawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada ibu kita Nabi besar Muhammad SAW Amin ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sengaja kami yang meminta acara ini ya berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Pak Sugiharto untuk mengkoreksi ya soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian kenapa Pak Wage rekan saya hadir? Karena kami berbagi tugas dalam mengkoreksi soal ini. Untuk mapel agama tambah bahasa Inggris dan bahasa Arab itu bagiannya Pak Wage. Di luar itu saya. Dan ini sudah dibagian. Ya, jadi kalau ada nanti itu kan akan dicoret-coret, ya. Ada tandanya ada sesuatu. Jadi nanti kalau ada yang penjelasan, ya silakan. Tapi ini ada pesan dari Pak Wage, kalau bisa jangan lama-lama karena kami mau injekin lagi di daerah Perbongan. Ini nanti ya kantor sudah tutup. Baik Bapak Ibu, judul kita adalah refleksi pembuatan butir soal. Jadi setelah saya periksa koreksi, ya alhamdulillah sebagian dari soal-soal yang Bapak Ibu buat itu sudah bagus ya. Tetapi wajar masih ada yang perlu penyempurnaan. Secara garis besar, ya yang perlu disempurnakan dari pembuatan soal-soal itu, ya. Yang pertama, ini kami melihatnya dari dua ya. Yang pertama dari kisi-kisi soalnya, yang kedua dari kaidah penulisan soal itu. Antara kisi-kisi soal dengan butir soal itu harus linear ya, harus nyambung. Jadi kalau kisi-kisinya udah salah, berarti soalnya juga dia salah. Memang kalau hanya melihat soal, kayaknya nggak ada di situ yang apa terlihat kesalahan itu. Tapi begitu kami periksa kisi-kisi soalnya, inilah yang kami rangkum. Ya Bapak Ibu, sebagai penguatan, di sini saya tulis itu awalnya dari KD. Ya, kita mengajar, kita melakukan penilaian, semuanya dalam rangka pencapaian KD. Kalau ya soal yang kita buat tidak nyambung dengan KD, maka tidak jelaslah apa yang kita lakukan tadi tidak benar ya. Jadi langkah pertama seorang guru ya, untuk membuat butir soal itu, pahami dulu KD-nya atau analisis dulu KD-nya. Dianalisis. Bapak Ibu, kalau kita analisis KD itu, apa yang kita jumpai dari KD itu? Kalau kita analisis KD itu, apa yang kita temukan? Ya, kita diskusi aja. Misalnya contoh,
Di situ ada KD 3.1 memahami ya titik-titik. Dari sini apa yang kita peroleh? Kalau kita analisis, memahami saya ciri-ciri makhluk, apa yang dikatakan? Di situ ada kompetensi, di situ ada materi pelajaran. Kompetensinya apa? Memahami ciri-ciri makhluk hidup, materi. Nah, tapi kompetensi yang terdapat di KD ini memahami, ini harus kita analisis lagi. Masuk level apa? Masuk ya kategori apa? Itu harus kita tahu. Jadi kalau memahami itu masuk kategori apa? C berapa? Nah, ini kan tentu kita harus merujuk ke taksonomi Bloom. Di taksonomi Bloom itu ada nama C1, C2, C3, C4, C5. Nah, Pak, ini berada di mana nih? Berada di C2. Maka kalau kita lihat tabel taksonomi Bloom, Bapak Ibu, kita lihat ya. Kalau kita lihat taksonomi Bloom, mana memahami? Ini kan. Pertama, IPK, ini kan mau menentukan. IPK wajib hukumnya pakai kata kerja operasional, KKO. Masih saya temukan ada di antara Bapak Ibu belum kata kerja operasional. Memahami di sini, IPK memahami juga. Ya. Kemudian ada juga di antara Bapak Ibu, saya nggak tahu nama, kata apanya di sini memahami, tapi IPK-nya kata kerjanya menganalisis. Pertanyaannya, cocok nggak? Cocok nggak? Itu yang kami temukan. Jadi nggak ada di sini memahami, menganalisis, nggak ada. Menganalisis itu di sini, di C4. Ada lagi kembali. KD-nya menganalisis, saya kasih nama, tapi IPK-nya di sini menyebutkan. Boleh nggak ini? Biasa itu pemerintah untuk mencocokan pembagian SHT yang diturunkan. Kalau pemerintah mengatakan kalau dari analisis diambil berpenurunan, boleh. Jadi menurut petunjuk Pak, inilah ya. Kalau menganalisis nggak ada ranahnya menyebutkan. Ya memang. Nah, inilah kita pilih kata kerja operasionalnya. Dan ini membuat butir soal. Tapi kalau membuat sedang pembelajaran, oke. Kita bisa mulai dari C1 walaupun dia menganalisis, karena ada namanya prasyarat yang konsep yang dasar yang harus dikuasai murid dulu. Boleh pada saat proses pembelajaran mengajar. Tapi kalau sudah dalam butir soal, ini apa? Ya, tidak ada kan menyebutkan. Begitu juga sebaliknya memahami, ada yang membuat IPK-nya menganalisis. Nggak ada juga. Mohon ke depan. Ini makanya harus dikuasai betul. Ya, jadi ini begini kan, masing-masing ini. Oke, ini bagus. Ini lama ini Pak. Ada ini Pak. Ya ada. Karena kan pembuatan soal atau permintaan. Ya. Tidak ada saling berapa saya ada dua orang. Iya. Iya. Tapi kok bebas. Karena dia contoh pikiran itu banyak menganalisis soalnya. Jadi kalau kita ada tiga semua nanti Pak. Sementara permintaan adalah kemudian ada satu, ada dua. Jadi kita turun tadi dengan sebenarnya itu pas. Saya memang nggak menguasai Oppo semua KD L3 semua. Nah kan itu Pak.
Kan itu. Bahkan ada saya jumpai guru meninggalkan KD tertentu. 31 ada, 32 ada, lompat 34, 35, 33 nggak dibuat butir soal di situ. Loh, ini apa nggak penting KD ini dibuat pemerintah, itu tandanya kan diajarkan tentu harus ada juga tindak lanjutnya dengan penilaian. Ini dikosongkan. Aduh. Kemudian ada yang membuat soal dari 4.1. Bapak Ibu, 4.1 itu apa? Termasuk matematika, mohon maaf. Ada yang buat KD-nya 4.1. Sementara ini yang kita buat ini kalau ulangannya tertulis itu kognitif. Karena kognitif. Jadi ke depan jangan dimasukkan ranah keterampilan. Keterampilan kan wajib. Itu masuk ke penilaian non tes. Ini kan tes semuanya. Kognitif itu tes. Termasuk pelajaran olahraga sama seni budaya. Memang olahraga semua KD-nya memahami. Kenapa? Ya kan? Karena sebenarnya yang paling dominan itu dia keterampilan seni budaya itu. Tapi itu kan dilakukan guru. Kita kan selesai satu KD mengadakan ulangan harian. Kalau dia yang 4.1 tadi, maka laksanakanlah ulangan praktek atau. Ya Pak ya, ini yang konsep yang pertama saya lihat. Dari sini kalau sudah kita nggak benar, maka masuk ke indikator juga nanti akan sudah lari. Itu yang saya lihat. Ya Bapak Ibu, yang kedua. Buahnya ini, kalau saya ini catatan saya ini buahnya ini. Ada lagi menelaah, KD-nya menelaah. Tapi begitu dia bukan guru, mengidentifikasi. Coba kita lihat, menelaah itu C berapa? Masalah ini bahasa desa dia, sama PKN. Menelaah, gimana dia? Iya, menganalisis sama dia, artinya sama dengan analisis. Jadi nggak dapat mengidentifikasi. Nah, seperti begini. Jadi konsepnya gini, Pak. Kalau nanti KD-nya C4, maka pilihlah IPK, kata kerja di IPK ini. Buat buku soal Pak ya. Dan ini otomatis hot. Saya ulangi, kalau sudah mulai C4 sampai sini soalnya hot. High order English. Tapi apa yang terjadi? Banyak asal mencantumkan aja C3, C4, ya kan? Tapi soalnya C1. Gak apa-apa, ya kan? Nah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu dalam hal mengembangkan IPK ke indikator soal. Ini pun banyak, ada yang nggak matching ya, bukan saya bilang banyak, ada yang nggak matching. Harusnya ya, ada lagi satu nih, satu IPK banyak soal dibuat. Mata pelajaran apa ya? Satu IPK tapi sampai lebih dari 9 soal diambil. Nah, iya. Kenapa enggak buat aja IPK tersendiri? Kalau 9 soal IPK sendiri. Makanya dari dulu saya katakan membuat IPK itu minimal 3. Sebenarnya IPK ini dibuat kapan? Bukan dalam rangka membuat soal baru dibuat IPK kan? Kapan? Pada saat menyusun RPP. Jadi tinggal mencoba memindahkan aja sebenarnya. KD pindahkan dari RPP, IPK pindahkan dari RPP. Tinggal ini dari kita buat. Ya. Jadi Bapak Ibu,
Masalah indikator ini juga saya lihat macam-macam, bervariasi. Tapi ada yang sudah ketentuan, indikator itu harus juga mengacu kepada ABCD. Harus ada audiensnya, harus ada behaviornya, harus ada conditionnya, ya, ada degree-nya. Harus begitu dia indikator soal. Ya. Indikator soal adalah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan atau respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup antara sikap dan keterampilan. Indikator soal sebagai pertanda atau indikasi pencapaian kompetensi menggunakan kata kerja operasional. Jadi sebenarnya pindahkan aja kata kerja operasional yang ada di IPK ke indikator, ya, mengacu pada materi pembelajaran sesuai kompetensi. Jadi sebenarnya kalau indikatornya sudah benar, misalnya guru bahasa desa kan ada 4 guru, si A membuat indikator soal, si B membuat butir soal. Kalau udah benar itu nggak akan lari, pasti matching. Artinya harus matching antara butir soal dengan indikator soal. Ini ada yang saya jumpai, ya, indikator soalnya ini, soalnya ini, ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau bocor indikator soal sebenarnya sudah tahu siswa jawabannya. Kenapa? Karena indikator itu petunjuk, ya kan? Petunjuk, tanda pencapaian kompetensi. Dari indikator soal inilah kita membuat butir soal. Jadi harus matching ini Bapak Ibu. Memang Pak, kalau hanya melihat soal, nggak ketahuan di mana apanya. Sesuai nggak dengan KD, nggak tahu. Kalau soal aja, hanya kita melihat dari konstruksinya, materinya, sama bahasanya. Hanya itu yang bisa kita lihat. Tapi setelah melihat kisi-kisi, mohon maaf, banyak yang tidak nyambung. Kisi-kisinya pecal, tapi soalnya gaduh-gaduh. Tentu ini tidak sesuai dengan KD. Jadi saya pikir karena permintaan, ya, kita nggak lama-lama, selanjutnya kepada Mr. Wage untuk menambah. Karena Bapak ikut mengkoreksi, bertanggung jawab lah. Terima kasih Pak Romen. Ya Bapak Ibu masih di sini otaknya kira-kira perasaannya masih sini ya. Ya walaupun hujannya terkawal ya Pak Bapak. Masih konek lah. Coba dulu. Coba ikut dulu. Tes. Tes dulu. Masih Buka, nyambung. buka, oke. Tutup. Buka, tutup, buka. Taruh di jidat. Oke, masih konek ya. Oke lah, buka, tutup, buka, tutup. Taruh di telinga. Oh ya. Oh sih ya, oke. Masih di sini Pak Romen. Sementara Bapak Ibu ya, tadi udah Pak Romen berburu menjelaskan tentang penulisan dan pembuatan visi soal. Saya ditugaskan oleh Pak Indikator soal. Ya, jadi dari apa yang Bapak Ibu buat, sebagian memang belum bagus, tapi masih ada juga yang belum. Dari materi yang saya koreksi ya, dari terutama ini mana Pak Rizky. Oh ya Pak Rizky ya. Saya dari menyapa dari Pak Rizky, alhamdulillah sudah bagus. Jadi ada sedikit sekali yang tapi saya lihat nggak oke lah. Jadi kalau punya Pak Rizky, insya Allah bisa menjadi contoh kira-kira begitu. Ya, contohnya contohnya bahasa Arab ya. Apa bahasa Arab ya bahasa Arab. Jadi itu agak lebih paten, tapi
Nanti teman-teman yang lain yang belum pas, saya kira bisa ke videonya. Dari situ saya lihat. Kalau saya umum Pak Budi. Pak Budi, matematika ya. Alhamdulillah. Jadi udah ada paturnya. Bapak Ibu tadi kalau kami ya istilahnya memberikan materi ini udah memang makanan kami. Jadi istilahnya dari melihat kisi-kisi itu nggak usah dilihat soalnya. Pasti kami sudah tahu soalnya ini. Kira jadi Bapak Ibu yang saya koreksi ya nggak ada kisi-kisinya, mohon maaf saya nggak bisa koreksi. Karena nggak ada beberapa materi pelajaran yang tidak ada kisi-kisi. Saya bingung gimana ini mau fungsinya. Kata Pak tadi kalau dilihat dari sekitar kalau soal itu ya mantap, tapi kita nggak tahu gimana dia kisi-kisinya. Jadi ada beberapa hal itu harian ya nggak ada kisi-kisinya, mohon maaf. Saya tidak bisa memeriksanya. Tadi udah dijelaskan sama Pak, jadi saya tidak bisa menjelaskan lagi. Sudah cukup jelas, nanti sudah jelaskan nanti makin tak jelas kalau saya menjelaskan lagi. Sudah jelas cukup jelas Pak Sugianto. Jadi di sini Bapak Ibu, saya boleh sedikit lah sini ya. Ini karena kami dengan Pak Rohani. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita melihat ini namanya satu soal. Jadi di sini kalau ini kan sudah tidak kopi sekarang manusia. Jadi ketika di indikator soal itu ada di antara kita yang indikatornya itu dia tidak mengarahkan ke jawaban. Maka tadi kata Pak Rohani, kalau kita sudah melihat kisi-kisi berarti 8 atau 90% kita sudah pasti tahu jawaban kalau kita cerdas dalam hal itu ya. Karena di sini sudah kelihatan di indikator soal. Soal ini nanti pasti jawabannya ini. Kenapa? Karena dari ini kita ketahui bahwa ini jawabannya adalah karena kita ketahui bahwa sistem pencernaan itu kan banyak dari mulai mulut, kerongkongan, sini ke usus dan sampai ke bawah. Itu kan sistem pencernaan pada manusia. Nah ini di sini disajikan atau dia itu kan menganalisis ya sistem pencernaan pada manusia. Tapi yang mau diselesaikan oleh anak itu adalah hanya satu, mana? Pada mulut. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti jawaban di sini walaupun pengecohnya banyak, kita lihat ada pertanyaan begini, kalau ini anak nggak bisa jawab katanya. Susah ini jawabnya, memang susah. Namanya soalnya hot. Kalau soalnya hot itu pasti dia susah jawabnya. Jadi dari sini Bapak Ibu, kalau kita ketahui dari indikator ini bahwa kita pasti tahu jawabannya pasti kalau ini nggak mungkin kan kalau ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan makhluk. Kira-kira mana yang berkaitan dengan makhluk? Siapa yang bisa ya? Walaupun Bapak jurusan PAI pasti bisa bantu jawab ini kalau memang kita betul mengetahui tentang ini. Jadi kalau kita ini dari sini walaupun kita tidak membuat soal dan kita tidak ada soal pasti kita tahu jawabannya ini. Karena di sini Bapak Ibu sudah diarahkan. Jadi ketika kita Bapak Ibu membuat isi soal, tolonglah persempit, dikerucutkan gitu, kira-kira gitu ya. Di indikator soal itu dikerucutkan mana nanti yang spesifik anak untuk bisa menguasai ini, gitu ya. Nah itu kira-kira Bapak Ibu. Tadi di antara kita masih ngambang menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Anak bisa dilihat ini, anak bisa menganalisis lebar saya bukan. Tapi kalau kita menganalisis sistem pencernaan pada manusia tentang apa, misalnya lambung atau anus atau usus, nah itu bisa sistem Bapak Ibu. Iya, jadi ini salah satu contoh daripada indikator